Sudah makan apa kamu hari ini? Bagaimana makanan yang kamu makan dicerna oleh tubuh kamu? Dan apakah makanan kamu makan tadi memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kamu? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah bab keempat, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan serta proses pencernaan di dalam tubuh. Jadi Ibu berharap setelah mempelajari ini kalian dapat menyebutkan organ pencernaan dan juga fungsinya. Nah, yang kedua yang kita ingin capai adalah mengamati bahan makanan dan menyelidiki kandungan bahan makanan. Jadi setelah mempelajari materi nutrisi, maka Ibu berharap kamu dapat mengetahui kandungan yang terdapat pada bahan makanan yang kamu makan setiap hari. Makanan yang kamu makan tadi tentunya akan dicerna oleh tubuh kita. Nah, bagaimana tubuh kita mencernanya? Tentu saja yang pertama melalui organ mulut. Perhatikan gambar di samping ini. Makanan kamu makan pertama akan memasuki mulut, kemudian di dalam mulut akan dicerna secara mekanik ataupun kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan dengan cara mengunyah makanan dengan gigi dan diratakan dengan lidah atau dibantu disorong oleh lidah masuk ke kerongkongan ya. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang berlangsung dengan bantuan enzim. Enzim tersebut adalah enzim petialin. Selanjutnya pada kerongkongan itu terdapat faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Boleh kita lihat pada gambar anak-anak ibu sekalian. Nah, pada pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Jadi hal ini mencegah agar makanan masuk ke tenggorokan ya anak-anak ibu sekalian. Yang ketiga adalah lambung. Lambung terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, proses pencernaan di lambung ini terjadi secara mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik, itu otot-otot lambung itu meremas makanan anak ibu sekalian ya, yang sudah berbentuk kimus atau sudah menjadi bubur bulus. Sedangkan secara kimiawi itu proses pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim yang ada di lambung, yaitu ada HCl, pepsin, dan renin. HCl atau asam lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Sedangkan pepsin itu berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Jadi protein menjadi pepton anak ibu sekalian ya. Yang terakhir ada renin, berfungsi untuk menggumpalkan protein susu kasein pada bayi. Untuk memudahkan kamu menghafal nama enzim tadi, maka untuk di lambung kita singkat menjadi PERI, yaitu P pepsin, R renin, dan H adalah HCl. Yang keempat ada usus halus. Ini gambar simple dari usus halus, di mana di usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh duodenum dan jejunum. Nah, enzim pada usus halus itu ada 3, yang singkatnya anak ibu ya, ada tripsin, amilase, dan lipase, atau kita singkat menjadi triali. Dapat kita lihat tripsin itu mengubah pepton menjadi asam amino, amilase mengubah maltose jadi glukose, dan lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi materi ini sudah ada di modul ya anak ibu sekalian. Nah, di usus halus inilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Yang terakhir ada usus besar atau kolon. Nah, fungsi usus besar ini banyak anak ibu, mengatur kadar air pada sisa makanan, tempat pembusukan makanan, pembentukan vitamin K. Fungsi usus besar tersebut dibantu oleh bakteri. Bakterinya sudah ada Escherichia coli yang terdapat di usus besar. Nah, sisa makanan yang tidak terpakai beserta gas-gas disebut feses atau tinja yang akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah tadi penjelasan mengenai organ-organ pada sistem pencernaan manusia yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Namun perlu diperhatikan juga dari gambar kita dapat melihat ada organ sistem pencernaan tambahan seperti hati, empedu, dan pankreas. Selanjutnya kita akan membahas nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh organisme atau tubuh kita itu untuk pertumbuhan dan juga pemeliharaan kesehatan. Yang pertama adalah karbohidrat.
biasa kita temukan dari nasi, gandum, roti, juga dari sumber lain seperti jagung. Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Yang kedua, protein bisa diperoleh dari daging, seperti daging ikan, kemudian daging ayam, telur, dan juga dari kacang-kacangan seperti tempe. Fungsi protein pada umumnya, protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan pelindung tubuh, pendorong metabolisme, dan penyokong organ tubuh dalam berbagai aktivitasnya. Tidak hanya itu saja, ada banyak fungsi protein diantaranya seperti sebagai pertumbuhan dan perbaikan sel yang sudah tua ataupun yang sudah rusak. Yang ketiga, lemak terdiri atas lemak baik dan juga lemak jahat. Berikut adalah sumber lemak baik dan juga lemak jahat. Jangan banyak makan gorengan ya. Lemak jahat biasa juga disebut dengan asam lemak jenuh. Lemak ini tidak dapat mengikat hidrogen lagi. Contohnya seperti lemak hewani, seperti keju, mentega, minyak kelapa, dan coklat. Contohnya tadi sudah kita sebutkan gorengan ya, di mana gorengan itu menggunakan minyak. Sedangkan lemak baik itu biasa juga kita sebut dengan asam lemak tak jenuh. Sebelumnya di tayangan sudah disampaikan bahwa contohnya bisa kita dapati dari kacang-kacangan, kemudian dari ikan. Nah, kita lihat di sini. Asam lemak tak jenuh bisa dibagi atas dua asam lemak, yaitu omega 6 dan omega 3. Omega 6 dapat kita peroleh dari kacang kedelai, biji bunga matahari, biji wijen, dan lain-lain. Sedangkan untuk omega 3 itu dapat kita dapati dari ikan salmon, sarden, ikan makarel, dan juga kacang kenari. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral bersumber dari buah-buahan dan sayuran seperti bayam, tomat, brokoli, dan untuk melengkapinya ada susu anak-anak ibu sekalian. Kita lihat di sini beberapa fungsi mineral seperti yang pertama, memelihara keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Kedua, sebagai katalisator proses metabolisme. Kemudian yang ketiga, membantu keseimbangan cairan tubuh, sehingga saat kita kekurangan cairan tubuh bisa dipenuhi oleh mineral yang kita peroleh dari buah atau sayur. Yang keempat, sebagai bagian dari enzim, hormon tubuh, dan cairan usus. Kemudian yang kelima, membantu pengiriman impuls saraf dari dan ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir itu berperan dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan. Jadi secara umum fungsi mineral ini adalah zat pembangun dan pengatur di dalam tubuh anak ibu sekalian. Sedangkan untuk vitamin, kebutuhan vitamin dalam tubuh kita tuh banyak nah ibu. Jadi jenis-jenis vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, D, E, dan K. Yang mana kita bisa mencari tahu fungsi dari masing-masing vitamin tersebut. Yang terakhir adalah air. Nah, kebutuhan air kita adalah sekitar 2-3 liter per hari. Bisa juga diperoleh dari buah-buahan seperti semangka dan juga jeruk. Berikut tips memenuhi kebutuhan air putih setiap hari oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi yang pertama, cobalah untuk membiasakan minum air putih tiap waktu makan atau saat mengkonsumsi cemilan. Kemudian bisa juga dengan sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas setiap hari, seperti sedang bekerja. Jadi jangan lupa tuh bawa bekal minuman, ya, karena dengan demikian Anda akan teringat untuk mengkonsumsinya. Karena terkadang saat kita bekerja kita suka lupa tuh yang namanya minum. Jadi kalau dengan membawa bekal botol, mau nggak mau kita teringat untuk meminumnya. Untuk yang selanjutnya, Anda bisa menambahkan rasa pada air putih. Tapi bukan pewarna ya, tapi diperoleh dari bahan alami seperti bisa dari potongan buah. Jadi bisa dibuat seperti infus water. Berikut juga ada manfaat minum air 8 gelas sehari. Baik itu untuk ginjal, kemudian untuk menghindari dehidrasi, perawatan kulit, juga dapat mengontrol kalori. Nah, untuk usus juga bisa memperlancar pencernaan. Dan yang terakhir itu dapat mengurangi resiko kanker kandung kemih. Jadi, upayakan kita minum air 8 gelas sehari. Sekarang kita memasuki dampak gangguan gizi pada tubuh kita. Di sini ada tabel mengenai dampak jangka pendek atau jangka panjang. Nah,
Untuk jangka pendek, itu kita lihat perkembangan otak bisa tidak optimal anak-anak ibu. Sedangkan untuk jangka panjangnya itu bisa menurunkan kemampuan kognitif dan pendidikan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita dapat melihat juga untuk jangka pendek pada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik kita menjadi tidak optimal. Kenapa? Karena nutrisi ini amat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan untuk jangka panjang itu bisa menjadi stunting atau pendek, yaitu proporsi tubuh kita itu menjadi lebih pendek dari biasanya, dari normalnya anak-anak ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya kita dapat melihat perkembangan organ metabolik tidak optimal anak ibu untuk jangka pendeknya. Sedangkan untuk jangka panjang itu bisa memberi dampak hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan juga stroke. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan nutrisi atau gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita perhatikan gambar berikut ini anak-anak ibu sekalian. Yang sebelah kanan kamu itu kelebihan nutrisi, sedangkan yang sebelah kiri kamu itu adalah jika kita mengalami kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi disebut juga dengan undernutrition, sedangkan kelebihan nutrisi disebut overnutrition. Dari ciri-ciri orang yang kekurangan nutrisi itu bisa dilihat mata cekung, kemudian pipi cekung, kemudian kehilangan lemak. Dan massa otot. Massa otot maksudnya adalah otot yang biasanya kita miliki itu lebih kecil ukurannya dari normalnya. Jadi penampakan yang kamu lihat, orang yang kekurangan massa otot itu setelah melihat kulit tampak lebih keriput, kemudian langsung nampak tulang anak ibu, atau tekstur tulang lebih jelas. Ciri fisik lainnya yang tampak jelas pada anak-anak atau manusia yang kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi adalah perut itu tampak bengkak. Nah, kenapa bisa perutnya bengkak? Dikatakan bahwa karena adanya cairan yang merembes keluar dari pembuluh darah akibat dari kekurangan protein. Maka dari itu anak-anak ibu, memang protein ini amat sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena akibat dari kekurangan protein yang sangat ekstrim, jadi dapat dikatakan bahwa ketidakseimbangan cairan pada tubuh akan membuat jaringan menarik air sehingga terjadi penumpukan cairan pada jaringan. Dan akibatnya adalah perut pada orang yang mengalami kekurangan nutrisi itu tampak buncit. Dan hal ini berbanding terbalik dengan foto yang sebelah kanan, yaitu saat kita mengalami kelebihan nutrisi atau overnutrition, di mana saat kita mengalami kelebihan nutrisi maka kita akan kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi upayakan kita tidak mengalami kekurangan nutrisi dan juga tidak boleh kelebihan nutrisi, karena dua-duanya ini akan berdampak tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Jadi upayakan nutrisi yang kita butuhkan setiap harinya terpenuhi anak-anak ibu sekalian. Mulai dari karbohidrat, protein, kemudian lemak. Dan lemak ini upayakan kita gunakan lemak yang baik atau lemak tak jenuh. Juga terpenuhi vitamin serta mineral dari buah-buahan dan sayuran. Dan yang tidak kalah penting adalah air. Jangan sampai kita kekurangan air dan mengalami dehidrasi. Itu dia penjelasan nutrisi di materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, selanjutnya tugas kamu adalah berkegiatan di rumah, yaitu memasak. Silakan kepada anak-anak ibu sekalian untuk berkegiatan memasak bersama bunda di rumah, mulai dari mempersiapkan bahan, kemudian mengeksekusi bahan makanan menjadi masakan jadi, sampai dengan proses memakan masakan yang kamu masak bersama bunda. Sambil masak boleh tuh tanya-tanya sama bundanya sekalian, kira-kira bahan makanan yang akan dimasak hari ini sudah memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kamu atau belum ya? Dan jika nutrisi yang dibutuhkan itu masih kurang, kira-kira apa dampak yang akan terjadi pada tubuh kamu? Sekalian juga tanya sama bunda, upaya apa yang bisa kamu dan bunda lakukan agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kamu terpenuhi. Dokumentasikan semua kegiatan yang kamu lakukan, mulai dari mempersiapkan bahan, memasak, sampai dengan memakan makanan yang kamu masak tadi, dengan cara difoto ataupun dibuat videonya. Kemudian silakan dikumpulkan ke Google Form yang sudah ibu sediakan. Selamat mengerjakan anak-anak ibu sekalian, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.